KTF bersama Kakak Luri di sini. Oh iya adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi lagi PPKM gini, kita harus selalu jaga kesehatan kita. Nah adik-adik, kalau mau kemana-mana selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer ya. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Adik-adik, pasti pada penasaran kan kenapa kakak hari ini pakai baju pramuka? Karena, tunggu, stop. Kakak mau jadi polis. Nah, di sini kakak akan lapor kak, ada pencurian di kota Yeriko, di mana harusnya barang-barang jarahan yang dimusnahkan malah ada yang mencurinya kak. Adik-adik pasti penasaran kan siapa yang mencurinya? Nah, untuk mengetahui cerita yang lebih lanjut, nanti kakak Nopi akan memberitahunya siapa pencurinya. Tapi kakak mau ngasih pengumuman dulu nih sebelum ibadahnya dimulai. Jadi, minggu depan akan ada ibadah online yaitu PPS Live yang untuk persembahan dilakukan secara online dan melalui aplikasi Google. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo! Hai! Yeay! Mana tepuk tangannya dong? Yeay! Halo adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya? Yes, luar biasa. Iya. Pada sehat-sehat ya. Kali ini kita ibadah online ini bersama Kabili. Kabili? Apa ya Kak Billy? Karobi dan Kalisa. Yeay. Puji Tuhan. Oke deh, kita akan mulai ibadah kita akan siapkan hati dan pikiran, kita doa dulu ya. Ya. Oke, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang sama Tuhan, boleh ada di ibadah online lagi, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, pimpin ibadah kami agar kami diperkenan Tuhan, untuk kami boleh menerima anugerah dan kasih daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari-hari ini kita belajar mengenai tentang penghambat mujizat, ya kayak. Nah, kita akan ingat ya yang menghambat mujizat itu apa? Ya mungkin kelakuan kita, ya perbuatan kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati gunakan Apa yang udah Tuhan kasih? tanganmu, Iya, ya, tangan hati kita, gunakan. kaki kita ya kakak. Oke, tangan kita harus kerja buat Tuhan, ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri ya yang di rumah-rumah. Ayo berdiri Yuk. semuanya, tepuk tangan. Ayo gerakin badannya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali tanganku. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik harus hati-hati ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati Gunakan apa? gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu, Kakiku. hati-hati gunakan kakimu, Kaki. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
gunakan kakimu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu. Ya, oke. Harus hati-hati. Gunakan apa tadi adik? Tangan. Terus apa lagi? Matanya, mulutnya, kakinya. Ya, mulutnya kadang suka cerewet ya Kak ya. Atau memperkatakan sesuatu yang buruk. Terus Suka kadang adik-adik suka marah-marah. sekarang ini suka lihat game online, tangannya dipakai pukul-pukul. Iya. Sedangkan tangan kita untuk Muji memuji Tuhan, Tuhan, membantu ya, orang kakinya lain, pakai Kakak. tenang ya. Iya. Karena game online adik-adik ya. Oke. Jangan ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut memuji Tuhan lagi ya. Karena apa? Kalau kita suka pukul-pukul, kalau kita suka tendang-tendang, ingat ada Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat perbuatan kita ya. Oke, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke ya, adik-adik diingatkan bahwa Tuhan melihat, jangan suka berbuat jahat. Berbuatlah baik. Oke adik-adik, kita selalu bersyukur sama Tuhan. Kita harus selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita harus tetap setia sampai pada Tuhan sampai akhir ya. Seperti pujian ini, tetap setia. Haleluya. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
Kami mau hidup kami menyenangkan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan, apa talenta apapun yang sudah berikan kepada kami Tuhan, semuanya boleh menyenangkan Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat buat Tuhan. Selidiki kami Tuhan, kalau kami seringkali melakukan kesalahan, agar kami boleh berbuat menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kau urapi setiap kami dimanapun kami berada, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman itu boleh menjadi rema bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, selamat menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Untuk bulan Agustus. Kak Novi kesini bentar. Oke, bentar. A few moments later. Wah, ada apa ini? Bagus, bagus tuh lagi. Kayaknya kalau dijual bisa jadi duit nih. Ada sama siapa lagi? Dah, aku ambil aja. Loh, handphone aku kemana? Tadi kan di sini. Aduh, benar tadi di sini. Masa ada yang mencuri ya? Gak ada siapa-siapa lagi di ruangan ini. Aha, untung aku pasang kamera di ruangan ini. Nah. Oh, Kak Arnold yang ngambil. Oke. Hai. Apa? Dari mana? Lagi bikin jadwal TKT. Iya, betul nih. Siapa ya? Yang pertama kayaknya Cirin deh, bagus. Oh iya ya. Boleh tuh. Oh iya. Kenapa? Aku tuh perlu banget deh jadwal di handphone aku. Aku juga udah nyatet. Cuman kamu lihat gak handphone aku di mana? Handphone? Enggak. Mana ada? Kan tadi kalau misalkan handphone kamu mah nih kamu kali. Aduh, aku nyariin. Beneran kamu gak ngeliat? Soalnya tadi aku sempat keluar dulu. Mungkin kamu udah masuk duluan ke sini. Nggak tahu kan? Nggak tahu itu mah. Mungkin kamu salah taruh kali, lupa. Karno. Kenapa? Samsung lagi. Kayaknya kalau dijual bisa jadi duit nih. Ada siapa-siapa lagi? Dah, aku ambil aja. Kok ada CCTV sih? Iya dong. Ayo. Kamu kan yang ngambil nih, ada buktinya loh. Iya Kak Novi. Aduh. Maaf ya Kak Novi ya. Aku balikin aja deh. Ini Kak Novi. Maaf ya. Tadinya aku mau pikir itu bisa buat uang jajan aku 1 bulan. Kak Arno, kalau butuh sesuatu itu bilang aja, nggak usah mencuri. Mencuri itu perbuatan dosa, itu melanggar firman Tuhan. Tuhan nggak suka loh sama anak-anak yang suka mencuri. Iya, Kak Novi. Maaf ya, maafin aku ya. Minta maaf, bertobat, dan jangan lakukan lagi, oke? Oke Kak Novi, siap. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi adik-adik, selamat ketemu lagi di hari Minggu ini. Kalian udah siap kan buat dengerin kisah firman Tuhan?
Nah, sebelum kita mulai ibadah, dengerin firman Tuhan, kakak mau tanya, coba siapa yang masih ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, betul, tentang runtuhnya tembok Yeriko. Betul, hebat, kalian masih ingat berarti. Nah, sekarang kita lanjutin ya firmannya. Setelah Tuhan kasih kemenangan yang besar tuh buat bangsa Israel, ngeruntuhin tembok Yeriko yang tebal, yang tinggi, itu karena siapa? Karena Tuhan. Bangsa Israel ditolong Tuhan, bangsa Israel dibantu Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, mengalahkan kota yang besar itu. Bangsa Israel bergembira karena Tuhan berpihak kepada mereka. Nah, setelah kemenangan bangsa Israel, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel nih, ayo kalian ambil barang-barang yang dikhususkan buat Tuhan seperti emas, perak, tembaga. Nah, itu dikhususkan buat Tuhan, bangsa Israel nggak boleh ambil. Nah, udah gitu mereka langsung beres-beresin, wah barang-barang mana aja yang harus dikhususkan buat Tuhan. Tapi kalian tahu nggak, ada seseorang yang dia tuh ya lihat emasnya orang Yeriko, lihat perak-peraknya orang Yeriko, dia tuh wow, banyak emasnya, dan dia tuh mulai nggak setia sama Tuhan. Dia mulai berpaling, kayaknya diambil dikit boleh nih, boleh nggak kayak gitu? Seharusnya nggak boleh ya. Tapi ada seseorang yang dia ambil barang itu, dia sembunyiin di tendanya, dia taruh di bawah tanah di tendanya. Namanya Akan bin Karmidi. Nah, Akan ini berbuat itu, dia ambil jubahnya, dia ambil emasnya, dia sembunyiin di dalam tendanya. Sedangkan Yosua udah bilang bahwa nggak boleh ada satupun barang yang dikuduskan diambil oleh bangsa Israel. Yosua nggak tahu, orang Israel juga nggak tahu. Akan ini ambilnya diem-diem, diumpetin. Kata Akan, kan yang tahu cuman aku, nggak ada yang tahu. Yosua juga nggak tahu, aku ambil. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, bangsa Israel akan menyerbu ke satu buah kota, namanya kota Ai. Sebelum menyerbu, Yosua bilang nih kepada tim pengintainya, tim pengintai, ayo kalian intai dulu tuh kota Ai gimana. Oke, siap. Tim pengintai langsung mengintai tuh ke kota Ai. Mereka pulang. Wah, Yosua, tenang, ini mah kotanya kota kecil, nggak kayak Yeriko yang kemarin gede. Jadi gimana? Ya 3.000 yang nyerang juga cukup deh, karena ini kotanya kecil dan kita tahu Tuhan pasti bela kita. Akhirnya dikirimlah berapa? 3.000 pasukan untuk menyerang kota Ai. Wah, berperang, bertempur. Akhirnya tahu nggak kalian adik-adik, bangsa Israel kalah. Mereka terpukul mundur ke pegunungan. Aduh, bangsa Israel sedih. Tuhan, kok kita bisa kalah? Selama ini kan Tuhan tolong kita. Kok Tuhan, kenapa kita kalah? Yosua sedih, dia robekin bajunya. Tuhan, kenapa kita bisa kalah? Tuhan kok gak berpihak sama kita? Sedangkan waktu Yeriko, yang kota besar, tembok tebal, Tuhan tolong, tapi ini kota kecil kok Tuhan gak tolong kita. Akhirnya Tuhan berkata, coba, kenapa aku gak bantu kalian? Kenapa aku gak berpihak sama kalian? Karena kalian tidak setia. Loh, kok gak setia? Gak setia kenapa Tuhan? Karena kalian gak dengar-dengaran sama aku. Karena kalian tidak mematuhi perintahku. Masih ada aja orang yang ngambil. Coba kamu Yosua tanya sama seluruh bangsamu, siapa yang telah mencuri? Akhirnya Yosua
Tanya sama bangsanya, bangsa Israel, siapa di antara kalian yang mencuri barang yang dikuduskan buat Tuhan? Akhirnya Akan mengaku, aku telah mengambil barang yang dikuduskan Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak, gara-gara perbuatan Akan, dia mencuri untuk diri dia sendiri, dia mencuri untuk kepentingan diri dia sendiri, tapi bangsa Israel yang menanggungnya. Bangsa Israel menjadi kalah. Bangsa Israel tidak menang melawan bangsa Ai yang hanya segelintir. Kalau dibandingin sama Yeriko yang gede, ya menangan Yeriko. Tapi karena perbuatan Akan, nah bangsa Israel jadi kalah. Nah adik-adik, demikian juga kita. Kita ini orang berdosa. Kita orang berdosa, gak ada yang bisa nyelamatin kita dari dosa. Gak ada yang bisa bantu kita buat keluar dari dosa selain kita percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa kita mesti percaya sama Tuhan Yesus adik-adik? Karena Tuhan Yesus udah bangkit, udah mati buat kita, bangkit dan disalib. Karena itu, karena penebusan dosa Tuhan yang diberikan kepada kita, makanya kita bisa beroleh keselamatan. Nah, kita gimana caranya supaya kita bisa selamat? Tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Karena dengan setia, dengan berpegang pada firman Tuhan, kita akan turut hidup di dalam Tuhan. Kita nggak seperti Akan. Dia yang awalnya setia, tapi dia karena silau, melihat emas, melihat perak, melihat jubah yang bagus-bagus, dia pikir dia ambil, terus gak ada yang tahu. Salah. Kita bisa ambil, kita bisa nyolong, kita bisa curi. Orang gak ada yang tahu, mama papa gak tahu, teman-teman gak ada yang tahu. Tapi ingat adik-adik, ada sepasang mata yang selalu melihat kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu baik, baik itu jahat, tapi mata Tuhan selalu melihat. Nah adik-adik, kita jangan seperti Akan ya. Kita harus setia sama Tuhan. Meskipun di sekeliling kita gak ada siapa-siapa, meskipun di sekeliling kita gak ada yang lihat, meskipun di sekeliling kita mama papa gak lihat, orang gak lihat, tapi ingat, selalu ingat bahwa mata Tuhan akan selalu melihat kita, melihat tingkah laku kita, baik itu baik, baik itu jahat. Ya, kita harus tetap setia sama Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh sama Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di sekitar kita. Oke adik-adik, nah cerita kakak sampai sini dulu, dan kita lanjutkan di cerita minggu depan. Ingat ya adik-adik, tetap setia. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami untuk selalu setia sama Tuhan, agar kami selalu berpengharapan sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika pada masa lalu kami nakal, jika pada masa lalu kami tidak setia, jika pada masa lalu mungkin kami seperti Akan yang mengambil sesuatu, yang mencuri sesuatu Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau bertobat Tuhan, kami mau minta pengampunan Tuhan. Kami mau Tuhan agar Tuhan selalu ada bersama kami, sebab kami tahu Tuhan apapun yang kami perbuat, Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu setia, ajar kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami dapat terus menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Bunyinya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi ya, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat
dan orang baik. Oke, dadah. Nah, adik-adik, tadi udah denger kan firman Tuhan dari Kakak Novi? Adik-adik pasti udah tahu dong siapa pencurinya? Siapa? Ya betul, Nabi Akhan. Ia adalah seorang yang mencuri barang-barang yang harusnya tidak boleh diambil. Nah, adik-adik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita harus selalu taat sama perintah Tuhan dan setia. Kita nggak boleh seperti Nabi Akhan yang mencuri. Itu juga kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mencuri ya adik-adik. Oke adik-adik, segini dulu ya ibadah kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Oke, koran hari ini COVID lagi. Ini belum ada kasus lagi nih. Kita akan nunggu laporan anak buah. Hari ini belum pada lapor nih ya. Pada kemana nih? Oke, sambil nunggu kita baca beritanya ada. Masuk. Lapor Pak. Ya, ada apa? Gini Pak, saya mau melaporkan ada pencurian barang-barang jarahan. Ini ada foto-foto dari barang-barang yang dicuri. Ini 200 sikal perak. Dan ini jubah indah buatan Sidney. Oh, wah mahal nih pasti nih. Dan ini foto bukti sebatang emas dengan berat 50 sikal. Dan komandan, ya. Ini pencurinya sudah dilihat dari CCTV. Dan ini ada fotonya. Ini pencurinya. Ciri-cirinya begini ya. Ini dari tahun berapa ya kayaknya? Udah tua banget ya. Oke, manggil. Lagi masa COVID gini masih banyak ada yang nyuri juga ya. Siap, komandan. Manggil orangnya. Ini Pak, pelaku dan tersangka yang sedang kita curigai. Pelaku pencurian yang tadi kami laporkan. Wah Pak, ini sudah fit Pak. Ini sudah mirip banget nih. Berarti betul dia pelakunya. Mirip gimana? Masih ketutupan gitu? Mirip Wah gimana? Pak, mata saya nggak bolong loh Pak. Bener Pak, percis ini percis. Dia masih ketutupan, nggak kelihatan matanya. Wah Bapak mah nggak bisa dan jadi komandan. Biar saya yang jadi pengganti Bapak dah. Oh gitu? Nah, coba boleh. Silakan duduk Pak. Pak, tolong dibuka itu maskernya. Maksudnya? Buka maskernya itu. Ah, kedengeran ini. Tolong dibuka Pak itu masker. Mana? Aduh. Nama siapa? Akan bin Karni bin Jabdi bin Zira. Nama pendek? Akan ku genggam cintaku padamu. Kamu jangan suka begitu ya. Nggak boleh bercanda sama polisi. Dibecandain serius banget sih. Gile bener. Akan, kenapa kamu mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan? Wah, itu fitnah. Saya nggak pernah mencuri. Ada buktinya nggak? Kamu pernah lihat ini? Waduh. Kamu ini? Lihat yang ini? Kagak pernah. Atau yang ini? Kagak pernah ya, belum lihat. Bohong. Coba. Ini foto Bapak yang sudah terlihat di CCTV. Mirip kan wajahnya? Ini wajah Bapak kan? Itu mungkin semaran, itu fitnah. CCTV tidak pernah berbohong Bapak. Oh ini nih barangnya, CCTV. Iya, ini buat mereka. Kelihatan ke foto. Zaman Bapak. sekarang ada CCTV ya? Iya dong. Oh buktinya ini. Saya difitnah ini. Panggil kita buktikan. Baik, Ada Pak. barang bukti untuk kirim barang bukti. Tunjukkan. Lapor komandan.
Ini saya membawakan barang bukti yang kami temukan di rumah di kemahnya Akan ini, Pak. Ini barang-barang ini kami temukan ada terkubur di dalam tanah, Pak. Apa aja itu? Ini jubah dari Sinear, Pak. Nah, berarti Yang ini sesuai dengan fotonya, Pak ya. Ini jubah indah ini, Pak. Oke. Lalu, Pak, mana lagi, Pak, tadi fotonya? Lalu Ini ini 200 sikal. 200, Pak. 200 sikal perak juga ditemukan terkubur bersama jubah ini, Pak. Catat. Di dalam kemahnya. Lalu ini, Pak, 1 batang emas, Pak, yang seberat 50 sikal, Pak. Waduh. Ini juga sama ditemukan Di mana? terkubur di dalam kemahnya dia, Pak. Akan, kamu masih tidak mengaku? Bukti-bukti sudah ada. Kenapa Ya. kamu membuat itu? Saya butuh duit, Pak. Zaman sekarang lagi susah, Pak. Biasa istri ini Masnya enak. belanja online melulu, Pak. Anak sekolah, Pak. Pengen di sekolah yang bagus, Pak. Alasan. Istri yang kedua juga, Pak. Banyak istri. Pengen beli mobil katanya. Aduh. Istri ketiga pengen beli rumah. Makanya, Pak, jangan kebanyakan istri, jadi kebanyakan kebutuhan. Tahu nggak, ini barang-barang itu tidak boleh dicuri. Kan Tuhan sudah bilang, tidak boleh diambil barang jarahan itu. Nah, akibatnya kan bangsa Israel jadi kalah berperang nih. Gara-gara dosa yang kamu lakukan, Akan. Jadi, Pak, laporannya seperti ini, Pak. Karena ini barang-barang dicuri oleh Akan, Tuhan marah, Pak. Pak, dengerin dulu kalau saya lagi ngomong. Jadi, mau didengerin nggak ini? Mau dicatat apa enggak nih? Ya, catat. Jadi gitu, Pak, gara-gara ini barang-barang dicuri sama Akan, Tuhan marah. Sehingga bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Amori. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan ini, merugikan banyak orang kamu, kelakuan kamu ini. Udahlah, Pak, langsung putusan aja, Pak, putusan. Hukuman yang tepat untuk si Akan ini apa, Pak? Gantung. Ya, jangan. Kita lihat dulu hukum yang berlaku pada zamannya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka semua barang-barangnya itu akan dibakar dengan api. Dan termasuk orang-orangnya juga. Sama Semua. istri, Pak. Istrinya juga. Termasuk istrinya, anak-anaknya, anak laki-laki, perempuan. Kambing, domba, lembu. Oke, semua ternak juga itu dibakar. Dan rumah saya melompari dengan batu. Pak, iya, Pak. Jadi nggak cukup, Pak. Cuman dibakar aja, Pak. Sebelum dibakar, lemparin dulu dengan batu, Ya. Pak. Itu baru adil, Pak. Hukum yang berlaku di sana itu. Semuanya, Pak. Ya, Kambing, lembu, ya. anak laki, anak perempuan, dan semua istrinya. Kemahnya juga, Dia semua lempar batu. kepunyaannya semua yang ada yang punyanya mau TV, mau kulkas, bakar nggak ada ya. Semua pokoknya. Oke, mari kita bawa saja, Pak, dia ke Lembah Akor, Pak. Ya. Untuk dilakukan